Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah. Dan hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Semoga firman Tuhan hari ini tetap meneguhkan iman kita, tetap memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalankan masa persiapan kita selama masa Prapaskah. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukuli yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap itu melihat anak-anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia aneh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar dari kisah hari ini? Kisah hari ini sesungguhnya mau menyampaikan suatu peristiwa sejarah iman. Kita tahu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana figur-figur penting yang dipilih Allah, diutus Allah, dipercayakan Allah untuk menyampaikan pesannya. Kita mendengar bagaimana Allah datang kepada bangsa pilihannya, di bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel, walaupun bangsa pilihan dipercayakan Allah, namun mereka menolak kedatangan Yesus. Mereka tidak percaya. Bahkan bangsa Israel akhirnya karena ketidaksetiaan kepada Allah, mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami kehancuran dalam hidup mereka. Dan beberapa nabi diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita, tetapi ada yang ditolak, ada yang dibunuh. Dan sampai pada akhirnya Bapa sendiri mengutus satu-satunya putra tunggalnya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel juga menolak, bahkan membunuh atau menyalib dia. Maka kita bisa melihat bahwa sekarang gerakan Kristiani, gerakan Yesus itu bukan lagi di bangsa pilihan, tetapi di luar bangsa pilihan. Ini sangat menarik. Sangat menarik.
bahwa Allah akhirnya menyerahkan hasilnya kepada pihak lain, kepada bangsa lain. Inilah peristiwa yang akan terjadi pada Yesus yang kita renungkan pada masa Prapaskah ini. Bagaimana sejarah keselamatan itu sangat menarik. Bahwa akhirnya bahwa Allah memberikan rahmat pengampunan, rahmat keselamatan bagi semua orang, semua bangsa, dan teristimewa bagi semua orang yang menerima. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan dalam masa Prapaskah? Allah datang dalam hidup kita. Allah mempercayakan kita untuk menggarap kebun anggur, untuk menggarap dunia dan kerajaan ini. Maka jadilah penggarap yang setia, penggarap yang menghasilkan buah, supaya ketika Tuhan datang lagi, kita memberikan apa yang menjadi hak Allah. Cinta, kebaikan, pengertian, kebajikan. Itu adalah milik Allah. Itulah yang akan Allah datang untuk meminta. Apakah kita sudah melakukan? Marilah dalam masa Prapaskah ini berbuat atau berinvestasi banyaklah hal-hal yang baik. Kebajikan-kebajikan Kristen. Semakin banyak kita menggarap, bekerja, melakukan hal-hal yang baik bagi kerajaan Allah, maka kita akan menghasilkan banyak buah dari buah kerajaan itu. Semoga saudara-saudari persiapan kita selama masa Prapaskah ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan cinta sejati bagi kita, untuk kita tetap setia kepada Allah dan tetap terus menghasilkan buah-buah iman kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.